Oke, ini ada yang menarik, ada statement juga yang dibilang di video itu bahwa kalau kita mau menuai di usia sekian 30-an, kita harus menabur ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apa nih kalau bagi konteks remaja nih? Jika dia mau nanti menuai di usia 22 atau 24 gitu, apa yang harus dilakukan sekarang sama anak-anak remaja ini? Menurutku yang paling pertama adalah back to the basic of meritokrasi gitu. Pada akhirnya yang akan survive di dunia ini adalah mereka yang punya skill yang spesifik, yang bisa ditawarkan, yang dunia butuh. Nah, di situ masuk ikigai makanya nih. Ikigai ini berangkat dari bahasa Jepang, istilah Jepang, yang sebenarnya mirip dengan kata purpose atau tujuan hidup. Ikigai kan irisan dari 4 hal ya. Apa yang kita suka, kita jago, dunia butuh, dan dunia bersedia membayar untuk skill kita itu. Nah, buah itu baru kejadian kalau tadi ada 3 yang lain nih. Terutama bagi yang kita jagonya. Nah, dari sekarang makanya berlatihlah, ambil waktu. Kalau bisa weekend kalian nggak cuma dipakai buat hahaha aja, tapi menambah ilmu baru, menambah skill baru. Nah, yang berikutnya yang juga akan memberikan buah di umur 20-an nanti adalah network atau pertemanan. Jejaring yang kita nggak pernah tahu loh. Ya kan? Saya duduk sini sekarang, mungkin ya kebetulan saya punya buku yang menarik, menjawab kebutuhan orang, ada 50.000 orang yang udah baca, terjual 50.000 eksemplar, saya diundang sebagai narasumber. Tapi 2 tahun dari sekarang teman-teman di balik layar bisa jadi ada salah satu bahkan kebalikannya saya mengundang mereka. Right? Betul, ya. Nah, makanya siapapun yang dalam hidup kita ketemu, ya kita berteman gitu, kita jaga hubungan. Kita punya teman yang tiba-tiba lebih tajir dari kita. Waktu kita mau bikin bisnis baru, tiba-tiba udah ada orang yang bersedia untuk invest ke kita sebagai teman lamanya. Nah, jadi 2 hal itu mungkin yang saya bisa sarankan teman-teman, skill, pertemanan, network, dan ilmu. Apa yang kita pikirkan menjadi ucapan, apa yang kita ucapkan menjadi tindakan, dan apa tindakan yang kita ulangi berkali-kali akan menjadi kebiasaan. Buku itu kan ada ikigai. Tadi sudah di-expand, sudah dijelasin secara detail. Tapi dalam ikigai itu poin pertama adalah apa yang kamu suka. Nah, di era sekarang ini ada nggak cara praktis menurut Bro Robi pribadi untuk mereka menentukan apa yang mereka suka? Apa yang harus mereka lakukan biar anak-anak remaja ini atau anak muda ini tahu nih apa yang mulai mereka suka gitu? Kata kuncinya nyicip. Nyicip aja dulu. Nah, nyicipnya bisa macam-macam. Enaknya zaman sekarang, kita tuh bisa nyicip virtual. Ya, pengen ngerasain gimana jadi investment banker, pergi ke YouTube sekarang, ketik Live in a day of a investment banker, cring, keluar ada orang yang bikin videonya. Iya, hari ini jam 7 pagi saya sebagai investment banker saya bisa sarapan dulu di sini, kemudian jam 9 saya mulai meeting, yang saya kerjakan sehari-hari kayak gini. Tuh, zaman dulu mana ada kayak gitu. Lo harus cari circle lu siapa, dan itu pun harus orang yang kenal banget yang mau ngebuka diri dia cerita. Kalau ternyata kita kebayang, oh live in the day-nya gue kebayang banget sih. Kayak gini. Berarti kita nggak akan masalah kalau itu dikali 20 hari sebulan gitu kerja. Karena 300 hari setahun karena kita udah tahu. Nah, jadi nyicip virtual dulu minimal. Naik dari nyicip virtual adalah ya nyicip di dunia nyata. Gimana caranya? Nyicip di dunia nyata saya bagi 2. Pertama, kalau di zaman sekarang itu ada yang namanya internship. Right? Makanya magang itu ya lakukanlah dengan sepenuh hati. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk benar-benar ngeliat, oh suasana kantor kayak gini, pertemanan kayak gini, belajarnya kayak gini, ketemunya orang-orang kayak gini, klien-klien gue kayak gini, sehingga kita bisa nentuin. Kalau perlu waktu selama internship itu dicatat, dibuat diary-nya supaya jelas. Waktu gue internship di company A, tugasnya begini, ternyata dari 10 hal yang gue kerjakan, gue kuatnya ini, gue sukanya yang ini, di rating gitu semua, sehingga kita tahu makin jelas. Waktu gue pindah lagi internship ke industri yang B, atau dikasih kepercayaan untuk ngerjain role yang berbeda, ternyata ada 10 hal yang diurutkan dari yang gue paling suka dan paling gak suka ini, sehingga ketika nanti waktu kita benar-benar decide mau kerja apa, kita bisa combine data itu. Oh, ini 5 hal yang gue suka di waktu internship di A, 3 hal yang gue suka waktu internship di B, dan gue jago. Ada nggak nih company baru yang bisa mengkombinasikan semua ini? Gitu. Nah, jadi 2 cara nyicip itu menurut saya kalau bisa dikerjakan
Mantep banget dah, cepet dah tuh ketemu ikigainya tuh. Ya, sekarang udah punya gambaran jelas ya. Yes. Tentang ibaratnya kalian mau jadi apa, atau mau jadi YouTuber, tinggal gabung sama orang YouTuber kan? Exactly. Nah, yang kedua kita masuk ke apa yang kamu jago atau skill. Itu apa yang harus, misalnya setelah mereka sudah tahu nih kekuatan mereka fokus ngembangin skill itu. Ada saran praktis nggak untuk gimana mereka bisa kembangin skill itu jadi sesuatu yang expert? Kalau ngembangin skill adalah coba deh cari lowongan kerjaan. Ya, cari lowongan pekerjaan. Misalnya kamu lagi pengen jadi accountant public gitu. Pasti kan ada kan? Dicari accountant public. Nah, buka, lihat tuh lowongan pekerjaannya, pasti di bawahnya tulis. Orang ini sebagai accountant public harus punya skill A, B, C, D, E, F, G. Ya sudah. Apakah skill itu yang harus kamu pelajarin? Kamu tinggal scoring aja. Oh, gue mesti paham neraca laba rugi ya. Nah, neraca laba rugi aja gue masih harus Google dulu atau tanya sama ChatGPT. Berarti gue masih nol nih. Ya, itu aja menurut saya. Dari yang ada di job description, itu kita bisa ngerjain apakah kita paham apa enggak. Gitu. Itu kunci untuk kita dalamin skillnya supaya kita bisa dapat kerjaan itu. Berarti sesuatu yang kita kuasain, kita bisa menggaransi bahwa kita bisa mengerjakan itu ya? Iya dong, karena kan untuk pekerjaan itu aja udah clear. Kualifikasinya butuh 5 hal ini. Kalau kita nggak bisa 5 hal itu, ya bye-bye. Gitu. Kalau menurut Bro secara pribadi di era digital saat ini, anak-anak remaja tuh lebih butuh apa sih? Lebih butuh empati. Ini udah bicara soft skill, udah ngomongin hard skill lagi ya. Karena zaman sekarang kita ngobrol sama orang semua pakai teks. Oke. Bahkan sekarang ada culture di mana kalau lu mau nelpon orang, lu WA dulu kan. Yep. Izin dong gue mau WA. Kalau perlu mau nelpon, kalau perlu nelpon juga ngasih tahu dulu jam berapa gitu. Dan kita jadi nggak terbiasa bertatap muka sama orang, dan karena kebiasaan texting itu, akhirnya di sosmed pun comment section jadi liar, di mana orang akan mengutarakan hal-hal yang paling ngeselin gitu ya, kata-kata yang mungkin dia nggak akan ucapkan kalau ketemu langsung. Yep. Gitu. Karena dia ngerasa texting dia aman, nggak perlu ketemu orang, dia maki-maki aja tuh comment section tuh, right? Okay. Padahal sebenarnya kalau ketemu langsung dia juga nggak berani. Karena kenapa? Waktu ketemu langsung empatinya nyala. Oh ternyata orang ini nggak semengerikan atau nggak sejahat yang gue bayangkan ketika di komen di YouTube, right? Nah jadi walaupun kita sekarang mengerjakan segala sesuatunya online, ya, dan sekarang orang mulai menggerakkan WFH terus sehingga nggak ketemu sama teman kerjanya, menurutku empati itu satu skill yang dibutuhkan banget, ya, dipupuk. Oke, kita masuk ke poin ketiga nih, sebelum satu lagi, apa yang dunia butuhkan? Yang kalau nggak salah kemarin ada statementnya Elon Musk yang viral juga kan. Apa yang dunia butuhkan? Maksudnya Nadiem Makarim nanya ke Elon, ya kan? Apa nih yang dibutuhkan oleh mahasiswa kedepannya dan lain-lain, skill seperti apa kata dia? In that people are taught a bunch of things, but they don't actually ever use those things in the future. So like, why go to the trouble of teaching people things that they will not use in the future? I think that, so quite frankly, I think a lot of education is pointless. Unless one simply wants to go through a mental obstacle course and test people's ability to go through a mental obstacle course. I think it's debatable as to whether there should be, we should force people to go through these mental obstacle courses. But if I can make a strong recommendation for what should be taught early in education is critical thinking. Critical thinking is incredibly important because it creates a mental firewall. Nah, Elon lebih menjawab ya skill yang memang yang bisa dipakai sama dia, yang bisa digunain seperti dia gitu. Nah, kalau menurut Bro secara pribadi untuk anak-anak remaja ini, untuk anak-anak muda ini, sarannya apa nih biar mereka bisa tahu apa yang sekarang dunia butuhkan? Ada beberapa skill yang everlasting. Sampai kapanpun akan terus dibutuhkan. 1. Learn how to write. Belajar cara menulis. Kalau kita bisa menulis dengan runut, bahasanya mudah dipahami, menggunakan analogi yang merakyat ke siapapun orang bisa paham, powerful banget. Kedua, learn how to build. Nah, kemampuan untuk
membuat sesuatu dari 0 menjadi 1 itu banyak orang yang nggak punya. Karena butuh sebuah kemampuan berimajinasi kan. Ini sesuatu yang belum ada, gue harus menelurkan, mengejawantakan menjadi sesuatu yang secara fisik ada gitu, atau secara digital hadir. Nah kalau kita bisa ngerjain itu, wah, ditambah skill kita yang juga udah unik tadi, itu powerful. Yang ketiga, learn how to sell. Jualan. Kenapa jualan? Paling minimal kita mesti jual diri. Yes, personal branding. Mungkin lewat personal branding, mungkin lewat cara lain. Tapi ya kalau kita bisa, tadi ini nyambung sama menulis tadi ya. Kepake nih jadinya. Kalau kita bisa menjual apapun itu, baik skill kita, kepribadian kita, keunikan kita, ini level individu dulu, akan memudahkan kita untuk punya potensi lebih tinggi ketemu dengan perusahaan yang tepat, dengan pemimpinan tepat gitu. Sehingga kita bisa berkarya lebih baik lagi dan di reward lebih gede lagi. Buahnya lebih berasa tadi. Oke, terakhir apa yang dunia sedia bayar kamu? Ya. Boleh di-explain, dijelasin untuk konteks anak-anak remaja atau anak muda ini? Dicari, dibutuhkan sama dunia dan skill. Ini sebenarnya semua komponen yang akan punya dampak ke dunia bersedia bayar berapa ini. Gitu. Nah sehingga buat teman-teman, saya dapat revelation ini ketika saya waktu itu lagi kerja kantoran, dunianya adalah sales. Waktu itu memulai dari anak baru lulus kuliah ya gaji 3 jutaan. Kemudian saya lupa gimana terpaparnya. Kok bisa ini ada satu orang ya penghasilan dia 1 hari itu penghasilan saya 1 tahun. Bingung kan? Bingung. Nah, ya sekarang juga banyak hal terjadi kayak gitu kan? Exactly. Nah, saya cari tahu apa yang bikin beda. Dan ternyata tadi ada gap di skill, ada gap di pengalaman, ada gap di dia memilih industri yang tepat. Wow. Yang memang lagi naik wave-nya sehingga siapapun yang lagi di wave itu, lagi naikin ombak itu akan lebih dicari, akan lebih dibutuhkan dan emang secara benchmark lebih tinggi. Nah, nanti teman-teman lihat di buku ini, gue akan kasih beberapa sumber-sumber di mana teman-teman bisa dapetin data penghasilan, data gaji, data industri dari berbagai profesi di Indonesia. Lu bisa pelajari sendiri mana yang lebih menjanjikan secara reward tadi. Oke, ini mungkin sebelum nanti menutup kan biasanya kan anak remaja, anak muda itu coba sana sini kan. Coba musik sekarang coba game, coba bidang-bidang lain. Gimana dia bisa tahu bahwa itu adalah ikigainya dia? Ya itu dia makanya. Yang bisa jawab itu ya kalian sendiri. Ngobrol sama diri sendiri. Apakah benar ini memang benar-benar yang saya suka? Dalam hal jago, apakah kamu secara objektif bisa membandingkan kamu dengan orang-orang yang profesi yang sama di seluruh dunia? Apakah kamu sudah kelas dunia? Apakah kalau dikasih angka misalnya 10 adalah idola kamu, kamu udah menyamai idola kamu atau udah deket dengan idola kamu sehingga kamu bisa bilang bahwa kejagoan gue emang segitu. Nah itu kan yang paling bisa tahu ya kita sendiri. Pada intinya adalah mereka harus mencari find your strength ya, kekuatan di dalam ini kan. Exactly, makanya nama bukunya You Do You, bukan I Do Me. Nanti saya yang nentuin semua, kamu yang harus nentuin sendiri. Kamu yang harus nentuin mau jadi apa, itu ada dalam diri kamu. Betul. Oke, kalau kita kaitkan sama nilai-nilai firman Tuhan, menurut secara pribadi, bagaimana dia tahu apa yang ada dalam dirinya? Apakah memang itu harus punya hubungan sama God atau seperti apa dari pengalaman? Tentunya, karena ya manusia cuma bisa mengusahakan sebatas yang dalam level dunia kan. Tapi kan ada bagian-bagian yang nggak kelihat tuh, yang intangible, right? Nggak punya relationship sama Tuhan. Kita jadi nggak sensitif sama pesan-pesan yang dia udah kasih itu gitu. Dia udah hadirkan orang-orang yang baik untuk mengarahkan kita, tapi mungkin kita tolak, right? Mungkin kayak gitu. Atau mungkin yang kedua, kita jadinya nggak mau menerima bahwa ini loh talenta yang udah dikasih, gitu kan. Padahal dalam Bible kan ditulis gitu bahwa ada orang-orang yang diberikan 2 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5 talenta, gitu. Kemudian, apa yang terjadi dengan orang yang tidak merawat dan mengembangkan talenta tersebut? Diambil dari dia kan. Nah, bisa jadi ketika
dia menolak dan gak merawat apa yang udah dikasih, gak mengerjakannya dengan baik, tiba-tiba dia bingung, kok udah ngerjain ini lama-lama gak ada buahnya ya? Ya bisa jadi di situ, right? Nah, apa yang terjadi dengan orang yang mengelolanya dengan baik? Dia malah ditambahkan, bisa jadi. Karena sebenarnya kalau kita kaitkan lagi dengan akhirnya, apa sih yang kalimat yang Tuhan ucapkan ketika kita nanti ketemu sama Dia? Ya, kalau salah mengutip salah satu di Bible adalah tulisan kalimatnya kurang lebih gini kan. You have done well, my good and faithful servant. Kamu sudah melakukan yang terbaik, wahai hambaku yang baik dan nurut. Faithful itu apa ya? Faithful ya mungkin nurut, percaya gitu kan dengan apa yang udah Tuhan kasih dalam dia. Nah, kalau kita nggak punya relationship itu, mungkin jadinya ya instead of kita punya satu jalan yang akhirnya dibukain, ya kan, kita jadinya harus muter dulu, belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, baru akhirnya ketemu, oh ini yang Tuhan mau. Padahal sebenarnya mungkin dari awal Tuhan udah bilang nih, gitu. Apakah itu juga secara pribadi dari pengalaman bro secara pribadi tentang hal itu ada? Ada. Nah, makanya saya nyobain 9 hal yang berbeda. Dan apa tolak ukurnya membuat ini yang berasal dari Tuhan loh, ini sesuatu yang kayaknya Tuhan pengen aku bertumbuh di sini kan, itu kan kadang kita cari kan. Betul. Ini calling gua loh, ini panggilan yang Tuhan taruh. Itu apa sih indikatornya? Dari setiap perjalanan orang pasti personal ya. Yep. Tapi kalau case-nya saya adalah dari awal-awal karir saya, lulus kuliah, saya udah punya seorang pembimbing di gereja yang udah mengingatkan saya bahwa soal perumpamaan talenta tadi. Jadi kalau bicara soal strength, passion, dari 2007-2008 lulus kuliah saya udah ngejalanin itu. Ya, saya udah kurang lebih saya pengen usahakan berdasarkan apa yang menjadi passion saya. Right? Tapi passion aja ternyata nggak cukup. Oh, ternyata gue harus memaknainya dalam konteks ikigai. Karena passion baru satu, apa yang kita suka. Ternyata ada apa yang kita jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang bisa dibayar. Disitulah saya mungkin itu butuh waktu 5 tahun sampai akhirnya mulai bisa lebih dekat punya relationship sama Tuhan. Dan saya ketemu kata purpose, tujuan hidup. Ada yang bilang ke saya, Rob, kalau lu bingung sama tujuan hidup lu apa, salah satu kata kuncinya untuk memfilter atau mengeliminasi mana yang pasti bukan purpose hidup lu adalah, satu, purpose itu tidak pernah egois. Bukan buat diri sendiri ya. Ada 10 nih tadinya saya kira purpose saya, coret 7. Karena yang 7 itu isinya cuma buat saya doang. Sisa 3, oh ini yang ternyata ada orang lain, ada dunia sekitar, ada masyarakat, ada Indonesia, ada dunia, ada keluarga di situ yang ternyata purpose saya bukan cuma buat saya doang. Nah, di situ menurut saya yang akhirnya mengubahkan banget. Makanya kalau teman-teman lihat sekarang yang saya kerjakan hampir sebagian besar itu pasti saya ngukurnya pakai dampak. Buku ini bukan soal 50.000 buku terjual, tapi 50.000 orang yang sudah baca dan terbantu hidupnya. Bahkan bisa jadi lebih. Atau ada nggak pengalaman sehingga akhirnya pengalaman orang-orang yang akhirnya ketika baca buku itu mereka kayak hidupnya diubahin, dan itulah akhirnya membuat. Saya percaya bahwa melakukan perubahan itu nggak bisa cuma dari satu saja. Makanya sebelum buku ini lahir, sebenarnya di 2018 saya udah ngebagiin berbagai macam nilai-nilai, hal-hal praktis yang bisa orang lakukan dalam karir mereka, dalam keuangan mereka. Sejak 2018. Buku ini lahir 3 tahun kemudian, 2021. Berikutnya apalagi yang saya lakukan? Saya juga punya podcast, namanya 30 Days of Lunch. Udah jalan 5 tahun, 125 episode per hari ini kita ngobrol. Pakai duit siapa? Duit pribadi. Right? Kenapa kita ngelakuin itu? Karena tadi, orang mungkin gak cukup ngebaca saja, orang mungkin perlu diingatkan lagi dengan hal-hal yang lebih, contoh-contoh yang lebih kekinian. Karena podcast kan seminggu sekali keluar. Mungkin konten sosmed saya bisa muncul di saat yang tepat, waktu di malam-malam nggak bisa tidur gitu. Nah, dari situ akhirnya mulai banyak orang yang cerita. Thank you so much. Sama-sama, thank you juga Nix. Waktunya, thank you banget. Oh ya, ini kan ada satu buku yang mau dibagiin sama sosmed ya. Yes. Ya boleh. Dan jadi kita bagiin buat kalian semuanya. Langsung aja main ke sosial medianya Super Youth. Nanti kalian akan, kalau misalnya
apa ya, mungkin mention, tag juga nanti Super Youth. Boleh. Pokoknya juga di tag semua. Jadi nanti kita akan apa ya, ada sebutin apa yang kamu suka dan bagaimana dia mewujudkannya ya. Betul. Atau bisa juga tulis poin apa sih yang paling ngena dari kita ngobrol sekitar betul. 40 menit ini. Benar. Jadi poin apa yang paling kena, kalian komen di sosial media kita di YouTube ataupun mungkin nanti di sosial media ketika kita upload di Instagram. Nah nanti yang paling menarik komentarnya yang membuat mungkin akan kita pilih mendapatkan satu buku nih. Buku yang dipersembahin buat kalian. Wow. Thank you so much. Sama-sama. Sukses selalu buat podcastnya. Terima kasih, thank you juga. Berdampak buat orang-orang di Indonesia juga. Amin. Hai teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang Ikigai dan You Do You Book yang udah menjadi bestseller ini, bisa mampir ke YouTube channelnya Super Youth. Buat kamu yang hari ini lagi nonton podcastnya Super Youth, ya kamu lagi bingung tentang masa depan kamu, atau bahkan kamu bingung dengan potensi terbaik kamu sudah coba ini itu dan akhirnya buat kamu malah linglung, makin bingung gitu. Atau kamu yang dari SMA bingung juga mau menentukan bidang atau jurusan yang kamu sukai. Nah ini waktu yang tepat kamu menghubungi nomor-nomor di bawah ini, karena ada layanan doa dan konseling dari CBN yang secara khusus mau jadi sahabat kamu, yang mau berdoa buat kamu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, langsung aja kontak nomor di bawah ini ya, karena kita mau jadi sahabat kamu, mau berdoa buat kamu, karena kita percaya dengan kalian sharing, dengan kalian berbagi, itu bisa ngurangin beban yang kalian rasain.